para dewan pendiri, kakak-kakak Kornas, para moderator, para koordinator distrik, ranting dan unit latihan, serta unit latihan khusus. Singkatnya, saudara-saudariku, keluarga dan seluruh anggota pencaksilat pendidikan Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria di seluruh dunia yang saya kasihi di dalam Kristus Tuhan. Izinkan saya, Lambertus Nuho dari Distrik Keuskupan Larantuka, menyapamu. Gloria, kemuliaan Allah Bapa di surga besertamu semua. Senyum TSTM hari ini mengambil tema renungan dari bacaan Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Rendah hati dan perkataan yang memuliakan Tuhan. Kita semua sudah lazim mengenal Maria sebagai Ibu Yesus yang adalah Isa Al-Masih, Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang kita imani. Hari ini genap sebulan penuh, kita umat Katolik di seluruh dunia berdevosi menghormati Bunda Maria secara khusus dengan berdoa, baik secara pribadi maupun secara kelompok, baik di rumah maupun di gereja. Peran Maria dalam mengisi kehidupan rohani kita menjadi sangat berarti. Itulah sebabnya kenapa ungkapan iman kita dalam doa syahadat aku percaya, kita mengungkapkan Yesus yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Iman seperti inilah yang mendorong kita melibatkan doa permohonan kita secara spesial dengan Bunda Maria, agar bersamanya kita semua dihantar kepada putranya yang pasti tidak akan pernah menolak permintaan Maria ibunya. Saudara-saudariku, keluarga dan anggota Senyum TSTM dimanapun berada yang dikasihi Allah. Injil Lukas hari ini menceritakan kunjungan Maria kepada sepupunya Elizabeth yang sedang mengandung di masa tuanya. Ada interaksi harmonis dan penuh rahmat ketika Maria menyapa Elizabeth bahwa anak yang di dalam kandung Elizabeth melonjak kegirangan. Elizabeth mengalami rahmat kegirangan dan sangat tahu pasti siapa yang datang. Maka ia mengatakan, "Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Saat inilah Maria yang masih sangat muda, kurang lebih berusia 15 tahun, setelah menerima kabar gembira dari Tuhan melalui malaikat Gabriel, mulai melaksanakan rencana Allah dalam perkunjungan itu. Yang terpenting bukanlah bahwa Maria sekedar menjadi ibu Yesus dalam daging, tetapi Maria telah menjadi kenisa Allah untuk mengkomunikasikan Roh Yesus. Keluarga dan anggota Senyum TSTM yang dikasihi Allah, Maria sudah penuh dengan rahmat Allah. Maka tidak heran setiap perkataan yang dikeluarkannya dan mereka yang menerima sapaannya sungguh mengalami rahmat Allah. Kita pun turut bergembira bersama Maria dalam kidungnya untuk memuliakan Tuhan. Dalam jiwanya yang penuh sukacita karena bersedia menjadi hamba Allah, Bunda Maria menyerukan kesaksiannya tentang rahmat janji Allah kepada manusia dalam kidungnya. Kidung kesaksian Maria tentang janji Allah kepada kita manusia adalah: pertama, Allah memperhatikan kerendahan hati hambanya, ayat 48. Allah sangat peduli dan selalu berpihak pada orang-orang kecil, sederhana, miskin, tak dihiraukan, tertindas, terpinggirkan, dan bahkan terkucilkan. Kidung kesaksian Maria yang kedua, rahmat Allah diturunkan secara turun-temurun kepada orang yang takut akan Dia, ayat ke-50. Artinya, kalau dibalik, orang yang meremehkan kuasa Allah, termasuk orang yang suka mencari popularitas diri, suka mempertontonkan kehebatannya, dan ingin menjadi jagoan, tidak layak menerima rahmat Allah. Saya teringat pesan Bapak Uskup Larantuka, Monsinyur Fransiskus Kopongkung, PR, pada sekitar awal Maret tahun 2019 yang lalu,
Ketika saya berjumpa dengan beliau di kantor keuskupan, beliau berpesan begini: jika anggota TSTM orang tua ataupun senior yang perilakunya tidak sejalan dengan maksud baik TSTM yang dicanangkan sejak awal mula, maka sekarang berilah latihan kepada anak-anak muda agar mereka menjadi pemberani. Pemberani bukan berarti menjadi jagoan preman, tetapi jago karena batinnya anak-anak telah ditempah, dilatihkan sedemikian rupa dalam penuh iman Katolik agar menjadi berani untuk mengatakan yang salah kalau salah, benar kalau benar. Beliau juga pernah berpesan bahwa anggota TSTM jangan menjadi dukun. Pesan ini menjadi cambuk untuk kita anggota TSTM agar selalu berlatih dalam prinsip, dan bahkan menjadi puncak hasil latihan kita adalah kerendahan hati yang berpedoman pada Injil Yesus Kristus. Semoga ini juga memberi inspirasi kita pada kesempatan Senyum TSTM ini agar perlu memperhatikan arah kebijakan organisasi Pencaksilat Pendidikan Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria guna melahirkan buah-buah kesaksian iman Kristiani sejati. Kidung Kesaksian Maria yang ketiga, Allah memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ayat ke-51. Orang yang sombong dibenci Allah, karena kesombongan adalah awal dari keruntuhan. Oleh karena itu, orang beriman harus belajar terus-menerus untuk menyingkirkan kesombongan dari hati dan perbuatannya, supaya tidak menjadi batu sandungan menuju keselamatan yang dijanjikan Allah. Kidung Kesaksian Maria yang keempat, Allah menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ayat ke-52. Maria dipilih dari antara segala wanita dan ditinggikan karena telah rela menjadi hamba Allah untuk melahirkan putranya Yesus Kristus penebus dunia. Berkuasa berarti memimpin. Seorang pemimpin yang adalah gembala yang baik hanya dapat ditiru dalam diri Yesus Kristus putra Maria yang telah rela menjadi hamba dalam sengsara, wafat, dan bangkit dalam kemuliaan Allah. Kidung Kesaksian Maria yang kelima, Allah melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang-orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ayat ke-53. Adakah kita pernah lapar secara jasmani dan rohani, tapi Allah membiarkan kita terus kerdil dalam pertumbuhan jasmani dan rohani kita? Kalau itu terjadi, berarti kita sendirilah yang membiarkan diri kelaparan dan tidak mau tahu dengan Allah Bapa yang kita kenal melalui putranya Yesus Kristus yang selalu setia mau tinggal di dalam diri kita dalam roh dan kebenaran. Kidung Kesaksian Maria yang ke-6, Allah menolong Israel hamba-Nya karena Ia ingat rahmat-Nya yang dijanjikan kepada nenek moyang kita Israel. Ayat ke-54. Kidung kesaksian ini berlaku juga bagi kita karena kita adalah ahli waris pewartaan sabda ilahi turun-temurun Abraham dan berlaku selamanya. Bagaikan fajar di pagi hari, janji Allah mutlak dan pasti. Manusia memang sering, bahkan selalu ingkar janji, tetapi Tuhan adalah kepastian hidup. Allah selalu siap dan sedang menolong kita semua. Hanya kita yang kurang menyadarinya dan menolaknya dengan perkataan dan perbuatan kita yang tidak berkenan pada kehendak-Nya. Keluarga dan anggota Senyum TSTM yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Putra Allah, sikap apa yang dapat kita lakukan terhadap pesan-pesan moral iman dalam Senyum TSTM hari ini? Pertama, jadilah rendah hati.
Hanya dengan kerendahan hati kita bisa seperti Bunda Maria yang sanggup mendengarkan suara Allah, menerima segala perintah dan janjinya, percaya kepadanya bukan karena melihat, tetapi karena beriman dan merasakan serta mengalami karya-karya Allah yang agung dalam terang Kristus Tuhan yang meneguhkan dan mempersatukan dalam karya keselamatan Allah. Kedua, selalu bersedia membuka diri, hati, dan pikiran untuk kehadiran Allah dalam Roh Kudus, karena hanya Dia sajalah yang menolong, menggerakkan, dan menuntun kita ke jalannya yang benar dan selamat. Yang ketiga, belajarlah terus. Perbiasakan diri dalam tegur sapa dengan orang-orang di sekitar kita yang ketika orang lain mendengar suara kita dengan isinya, memberi kekuatan, kesejukan, kegembiraan yang dikehendaki Allah. Kita dapat meniru teladan Bunda Maria yang selalu mengandalkan dan tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam diri Maria, sehingga rahmat dan kemuliaan Tuhan yang sama pun dapat tampak dalam kata-kata dan perbuatan kita yang memuliakan Tuhan. Dan pada akhirnya, orang yang mengalami kebersamaan dengan kita pun sungguh mengalami rahmat dan kemuliaan Allah Bapa serupa Allah Tritunggal Maha Kudus. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Bapa di dalam surga, dalam diri Yesus Kristus Putra Maria, kami mengenal Engkau. Berdayakan kami terus agar selalu rendah hati, mempersilakan kehadiran Roh-Mu yang kudus dalam diri kami untuk menguasai hati dan pikiran kami, agar mulut kami selalu mewartakan kabar sukacita kemuliaan bagi nama-Mu dan membimbing perbuatan kami yang menyelamatkan semua orang di dalam kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat